Jadi kita tahu bahwa tubuh kita yang terdiri atas fisik ini juga ada sisi lain berupa ruh, ya, berupa jiwa, berupa nafs ya, atau nafsunya, yang juga di situ termasuk ada hati atau kolbu di dalamnya. Maka dua sisi sebelah mungkin fisik dan non fisik ini yang sebenarnya Al-Quran sudah memberikan pedoman kepada kita. Jadi kalau kita bedakan atau mungkin kita pisahkan atau mungkin kita bagi dua dulu pembahasannya tentang bagaimana iman katakanlah atau mungkin hati seseorang ya yang memerlukan nutrisi ya. Jadi nutrisi itu bisa dibagi menjadi dua, nutrisi atau zat gizi yang sifatnya berkaitan dengan non fisik kita, yaitu hati kita, di jiwa kita, dan nutrisi yang sifatnya untuk raga kita ya. Maka dua hal tadi yang sebenarnya Al-Quran memberikan pedoman kepada kita semua. Jadi kalau kita bicara tentang tubuh manusia ini, Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, maka kita tahu bahwa ada pengendali dalam tubuh kita ini. Ya, pengendali itu yang Nabi Muhammad SAW jelaskan dalam sebuah hadis ya. Ala wa inna fil jasad mudghah idza salat jasad kulluhu wa idza fasada jasad kulluhu. Bahwa tubuh kita ini ya terdiri atas segumpal daging ya. Kalau dia baik ya, dia akan baik semua. Kalau dia rusak ya atau bermasalah, maka dia akan bermasalah semua. Dan daging itu adalah kolbu atau hati kita. Ya. Jadi kuncinya adalah ya kalau kita mau lihat atau seberapa sehat tubuh atau raga seseorang itu adalah seberapa sehat hatinya, ya, seberapa sehat kolbunya. Ya. Maka kolbu ini sesuatu yang gampang sekali berubah. Ya. Kolbu ini adalah sesuatu yang gampang sekali dia naik turun ya, secara kita merasakan sebagai perasaan atau emosi. Nah maka disitulah Al-Quran memberikan atau Allah memberikan pedoman kepada kita semua tentang betapa kolbu ini harus terus-menerus terikat dengan zat atau dengan Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka pertanyaannya di situ berarti ada sesuatu ya atau ada hal yang sifatnya menjadi nutrisi atau zat gizi bagi kolbu itu sendiri. Jadi kolbu itu memerlukan nutrisi sebagaimana raga itu memerlukan nutrisi atau zat gizi. Ya. Nah, yang jadi perhatian kita justru adalah nutrisi yang diperlukan kolbu atau hati kita ini sebenarnya justru jauh lebih perlu diperhatikan daripada nutrisi buat raga itu. Ya. Bagaimana hati itu terus terjaga, bagaimana hati itu terus terikat dengan Allah, dan bagaimana hati itu terus tergetar dengan tanda-tanda kebesaran Allah, itulah yang Al-Quran ya memberikan pedoman kepada kita semua. Ya. Maka pedoman tentang itu semua yang tadi Ustaz Heri juga sampaikan, keseimbangan itu ya adalah keseimbangan yang dimulai dari hati itu sendiri, keseimbangan yang dimulai dari kesehatan iman, keseimbangan yang dimulai dari kesehatan ruhnya seseorang. Ya, maka Allah memberikan janjinya kepada kita semua bahwa penyembuh ya atau penyehat katakanlah bagi hati atau kolbu atau ruh kita atau jiwa kita tadi adalah Al-Quran. Ya Allah memberikan janji itu dalam surat Al-Isra tadi yang saya baca, wa nazzalna minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Jadi penyembuh itu, penyehat itu adanya pada Al-Quran. Ya. Nah pertanyaannya, dari mana kita, bagaimana cara kita mengaplikasikan itu? Ternyata dalam beberapa penelitian Bapak Ibu sekalian teman-teman saya hormati, itu ternyata memang terjadi perubahan ya, perubahan pada irama jantung kita ketika Al-Quran itu dibacakan atau zikir itu dibacakan terus-menerus ya, dan zikir itu dibacakan secara atau penghayatannya lebih dalam secara khusyuk gitu. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan sebuah riset yang dilakukan teman-teman waktu itu sehingga saya di Malang ya, di mana mereka melihat memang ada perubahan gelombang pada otak ya, pada gelombang otak
apa namanya, manusia-manusia yang diuji itu ya, seseorang diuji itu, dan ternyata gelombang itu menunjukkan kecenderungan pada zona ketenangan gitu kan, atau kenyamanan ya, yang akhirnya hubungannya itu kepada hormon. Ya. Jadi Al-Quran itu ya sebagaimana diri seseorang yang kita tahu dengan berbagai macam mungkin makanan tidak sehat yang dikonsumsi oleh seseorang ya, minuman tidak sehat yang dikonsumsi oleh seseorang, maka dia membutuhkan detoksifikasi gitu kan. Ya. Maka dia membutuhkan detoksifikasi, dan detoksifikasi itu adalah Al-Quran. Ya. Maka ayat-ayat dalam Al-Quran itu sebenarnya dia memberikan harapan kesembuhan. Ya. Tapi kesembuhan itu hanya bisa didapatkan bagi orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu sesuai dengan yang tadi saya sebutkan sebagai penyembuh. Contoh ya, salah satu ayat ya dalam surat Al-Hasyr ya, yang apa namanya di akhir surat Al-Hasyr itu, yaitu lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasabbihan min khasyatillah. Ya. Jadi ternyata ada rasa takut yang diinginkan oleh Allah kepadanya ya, dan rasa harap yang sebenarnya kedua rasa ini memunculkan ketenangan ketika seseorang itu apa tuh namanya, sebelah mungkin merasakan ya betul-betul rasa takut dan rasa harap kepada Allah, atau al-khawf wa ar-raja itu ya. Jadi rasa atau perasaan itulah yang sebenarnya itu bisa ditimbulkan dengan seseorang itu membaca Al-Quran berulang-ulang ya, sebagaimana tadi saya katakan raga itu yang dengan berbagai macam masalahnya ya, dia membutuhkan obat-obatan atau herbal yang terus-menerus harus diberikan, maka demikian juga dengan Al-Quran ya. Kalau saya biasa membahasakannya, jika Al-Quran itu tidak memberikan efek ya kepada kita ya, maka bacalah lagi. Ya, jika belum juga memberikan efek, bacalah lagi. Ya, jika juga belum memberikan efek, bacalah lagi sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya jiwa atau hati kita tuh bergetar dengan Al-Quran tadi. Itulah harapan dari apa tuh namanya atau mungkin yang Allah inginkan dari kita itu, yang Allah jelaskan allazina tatma'innul qulub bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Jadi Al-Quran itu ya, kata Umar bin Khattab ketika kita membaca Al-Quran, Umar menjelaskan bahwa bacalah Al-Quran atau menangislah ketika membaca Al-Quran ya. Dan jika engkau tidak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk menangis. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, teknik atau teori ini adalah sebuah teori ya, saya nyebutnya releasing way gitu kan, releasing way untuk kita apa namanya, merasakan ya atau melepaskan beban-beban emosi yang ada pada diri kita dengan Al-Quran tadi. Ya baik. Jadi dan ini yang saya temukan Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, ke beberapa orang yaitu pasien-pasien ya, juga dia dapat waktu saya sharing dengan beberapa, atau saya dapatkan sharing dari beberapa guru-guru saya itu ternyata penyakit emosi itu ya, penyakit emosi itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Ya. Jadi penyakit emosi itu jauh lebih berbahaya dari penyakit fisik. Nah, salah satunya apa? Kita tahu dalam Al-Quran, Allah sudah memberikan katakanlah arahan kepada kita ya, untuk bertabayun misalkan. Tabayun itu kan salah satu cara untuk menghilangkan curiga, menghilangkan buruk sangka ya. Dan ternyata orang-orang yang memelihara curiga, buruk sangka, kalau saya sering sebutnya itu orang-orang yang sibuk menjadi malaikat raqib dan atid gitu. Sibuk dengan urusan orang lain gitu. Jadi dia sibuk menjalankan peran malaikat. Orang kerjaan ini dia komentari, nggak ada yang bagusnya katakanlah. Ya, jadi lihat orang baca Quran, nah, ini orang ini ria ini, nunjukin baca Quran depan orang. Ya. Orang nggak baca Quran, dia ngomong lagi dalam hatinya. Ya, ini orang gimana sih Ramadan nggak baca Quran? Segala macam dia komentari. Orang kayak begini dengan kecurigaan seperti itu, yang dia bina terus-menerus Bapak sekalian, maka itu ternyata subhanallah ya, yang jadi apa tuh namanya, poin pentingnya itu ternyata justru bisa melemahkan jantungnya. Dan kita tahu ya, kalau kita lihat di statistiknya Indonesia, salah satu penyakit atau pembunuh nomor 1 di Indonesia apa?
jantung loh, penyakit jantung. Ya. Jadi penyakit jantung di Indonesia menjadi pembunuh nomor 1. Dan itu salah satu asbabnya dari sisi emosi adalah terlalu besarnya curiga ya seseorang atau manusia yang hidup di negeri khususnya dengan orang lain gitu kan. Nggak ada rasa percayanya ya. Lalu bagaimana caranya kita menghilangkan itu atau menjadikan itu meriliskan itu? Tentunya kita kembalikan pada Al-Quran. Tadi Al-Quran menjelaskan kayak tabayun gitu kan. Al-Quran juga menjelaskan fa'fu anhum, maafkan mereka ya. Dan kita pelajari fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya tentang bagaimana atau apa yang kita dapatkan ketika kita mengerjakan itu ya. Dan ini pun saya dapatkan pada banyak orang ketika mereka betul-betul menyerahkan diri mereka kepada Allah melalui Al-Quran, dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia katakanlah meresapi bacaan Al-Quran itu yang dia mentafakurinya ya, mentadaburinya, merenungkannya ya, dan bermuhasabah ya dengan Al-Quran yang mulia tersebut, maka ternyata emosi-emosi itu lenyap semua ya. Emosi-emosi tadi itu akhirnya seperti air mengalir, jemaah sekalian. Air mengalir yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya tadi raga itu akan mengikuti fisiknya. Itu sebabnya makanya Imam Jauzi mengatakan semua penyakit fisik pada dasarnya diakibatkan oleh penyakit kolbu atau penyakit hati. Dan penyakit hati itu obatnya adalah Al-Quran. Ya, itu sebabnya kita memang diperintahkan membaca Al-Quran itu dengan cara apa? Dengan cara tartil, waratil Quran dan tartilah. Ya, dengan tartil, bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan arahannya kepada kita semua untuk membaca Al-Quran itu dengan merdu, ya, dengan suara yang bisa membuat jiwa kita itu tergetar, ya. Maka kalau kita lihat di zaman peperangan umat Islam, ya, para hufaz atau para penghafal Quran itu ketika sudah siap tempur itu pasukan, ya, kemudian sudah siap-siap itu para hufaz dihadirkan dengan kuda-kuda mereka untuk membacakan ayat-ayat perang kepada mereka dengan suara-suara yang merdu dan indah yang akhirnya menggugah ya jiwa mereka untuk berperang ya di zaman itu. Ya. Inilah obatnya sebenarnya. Jadi kalau kita cerita tentang raga itu nomor 2, justru malah hati ini atau ruh ini atau jiwa ini yang justru harus lebih banyak mendapatkan nutrisi melalui Al-Quran tadi. Ya. Jadi baru bagaimana caranya? Sama kayak yang jelaskan tadi, ya. Sama yang saya jelaskan tadi, maksudnya diulang-ulang terus, ya, difahami terus, dirasakan terus, ya, dengan bahkan saya katakan makomat tertentu, ya. Saya waktu membaca atau mempelajari makomat ini gitu kan, itu ternyata emang unik gitu sekalian, ya. Makomat yang ada dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak ada pada zamannya Nabi sebenarnya kan, baru ya ada setelah ya zaman-zaman kemasan Islam setelah itu, ya. Tapi memang ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang mereka memiliki suara yang indah, ya. Nah, inilah yang akhirnya membuat orang itu katakanlah terlena tanda kutip dengan Al-Quran tadi. Ya, mereka akhirnya seperti tanda kutip terhipnotis dengan Al-Quran itu. Jiwanya itu bersatu dengan Al-Quran sehingga tanpa sadar Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, akhirnya air mata mereka mengalir, dan itulah bentuk releasing ya atau pelepasan emosi seseorang.